Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kelelahan dan beban hidup yang kami pikul. Kami meletakkan semuanya di hadapan-Mu, memohon kekuatan dan kelegaan dari-Mu. Kiranya Engkau menjamah kami dan memberikan kami istirahat sejati di dalam hadirat-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam program Renungan Harian kita. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua di hari yang baru ini. Di tengah segala kesibukan, tantangan, dan mungkin juga kelelahan yang sedang kita alami, mari kita ambil waktu sejenak. Kita akan berhenti dari segala aktivitas, menenangkan hati dan pikiran, untuk merenungkan firman Tuhan yang selalu hidup dan berkuasa, firman yang sanggup menguatkan iman kita. Tema renungan kita hari ini adalah iman yang memperbarui kekuatan. Ya, Tuhan rindu memperbarui kekuatan kita semua pada hari ini. Mungkin ada di antara kita yang merasa sudah sampai di batas kemampuan, merasa lelah secara fisik, mental, bahkan spiritual. Namun, dengarkanlah janji Tuhan yang luar biasa ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Yesaya pasal 40 ayat ke-31. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Ini adalah janji yang begitu indah. Ayat hafalan kita hari ini menegaskan kembali, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan di sini bukan berarti pasif dan tidak melakukan apa-apa. Ini adalah sebuah sikap hati yang penuh pengharapan, keyakinan, dan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Saudara-saudari, kelelahan adalah bagian yang sangat manusiawi dari kehidupan kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa lelah? Entah itu karena pekerjaan yang menumpuk, masalah keluarga yang tak kunjung usai, tekanan ekonomi, atau bahkan pelayanan yang menguras tenaga. Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan sebuah kehidupan yang mulus tanpa beban dan tantangan. Sebaliknya, Ia berkata di dunia kita akan mengalami penganiayaan. Namun, yang Ia janjikan adalah sesuatu yang jauh lebih berharga, kekuatan yang baru bagi setiap orang yang datang dan berharap kepadanya. Ia menjanjikan penyertaan-Nya yang sempurna. Lihatlah kisah salah satu nabi besar dalam Alkitab, Ilya. Setelah meraih kemenangan iman yang luar biasa di Gunung Karmel, ia justru merasa sangat lelah, takut, putus asa, bahkan ingin menyerah dan mati di bawah pohon arar. Ancaman dari Ratu Izebel membuatnya lari ketakutan. Dalam titik terendahnya itu, apakah Tuhan meninggalkannya? Tidak sama sekali. Tuhan justru mengirim malaikatnya untuk memberinya makan dan minum. Tuhan memulihkannya, memanggilnya kembali, dan memberinya kekuatan serta tugas yang baru. Kisah Ilya ini menjadi bukti nyata bahwa di saat kita merasa paling lemah dan ingin menyerah, tangan Tuhan yang penuh kasih selalu terulur untuk memulihkan dan mengangkat kita. Lalu, bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Sangat sederhana namun sangat kuat. Saat kita merasa letih, lelah, dan hampir menyerah, jangan lari menjauh dari Tuhan. Justru sebaliknya, datanglah kepadanya dalam doa. Ungkapkan semua keluh kesah dan kelemahan kita. Akui bahwa kita tidak sanggup berjalan sendiri, dan mintalah kekuatan dari-Nya. Seperti yang Yesus katakan, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bayangkan saja jiwa kita ini seperti baterai sebuah gawai. Jika terus-menerus digunakan tanpa diisi ulang, pasti dayanya akan habis dan mati. Demikian pula dengan jiwa kita. Kekhawatiran, tekanan, dan kesibukan dunia ini menguras energi spiritual kita. Satu-satunya sumber pengisian daya yang sejati adalah Tuhan sendiri. Saat kita terhubung dengannya melalui doa, firman, dan penyembahan, jiwa kita yang tadinya kosong dan lemah akan diisi ulang, dikuatkan kembali, bahkan meluap dengan kekuatan dan semangat yang baru. Kita akan disegarkan untuk menghadapi hari esok. Sebagai kesimpulan, mari kita pegang teguh janji ini. Pengharapan yang kita letakkan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ia adalah sumber kekuatan kita yang tidak pernah habis. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi melintasi badai, iman kita kepadanya akan membawa kita naik melampaui segala kelelahan dan tantangan hidup. Jadi, jangan pernah menyerah. Teruslah menanti-nantikan Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Kami datang mengakui segala kelemahan dan kelelahan kami.
Kami mohon, pulihkan dan kuatkan kami, ya Tuhan. Sama seperti Engkau memulihkan Ilya, pulihkanlah juga semangat kami. Isi kami dengan kekuatan-Mu yang baru, agar kami dapat bangkit kembali dan terbang tinggi seperti Raja Wali, melakukan segala sesuatu di dalam kekuatan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari sekarang sampai merenesa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.